Apa kabar sahabat damai? Semoga berkat, pengampunan dan perlindungan dari Allah Bapa dicurahkan bagi kita, keluarga kita dan semua orang di sekitar kita. Hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, orang kudus yang kita peringati hari ini yaitu Santo Hendrik II, seorang pengaku iman, Santo Eugenius. Marilah mengawali hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama kita diambil dari kitab Yesaya bab 1 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur pujian kita ambil dari Mazmur 50 ayat 8 sampai dengan 23. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau? Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bacaan Injil hari ini diambil dari kitab Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan 42 dan dilanjutkan bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki
atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan pada kitab Yesaya hari ini yang secara garis besar menyatakan bahwa bangsa Yehuda akan mengalami kejatuhan yang besar. Kejatuhan bangsa itu tidak lain oleh karena keberdosaannya kepada Allah. Nabi Yesaya mengingatkan bangsa itu yang hanya beribadah dengan lahiriahnya saja. Ibadah mereka hanyalah ritual-ritual belaka. Ibadah-ibadah dan perayaan keagamaan mereka hanya simbol semata. Itulah sebabnya suara kenabian Yesaya ini menyerukan pertobatan dengan melaksanakan ibadah yang sejati. Allah menunjukkan ketidaksetujuannya dengan kehidupan bangsa itu yang menyampaikan korban binatang dan perayaan-perayaan mereka. Kenapa? Karena perayaan mereka penuh dengan kejahatan dan tangan mereka penuh dengan darah. Bukan karena kurban-kurban, namun juga karena pelanggaran-pelanggaran dalam hidup mereka. Yesaya tidak menentang upacara-upacara itu semata, namun cara hidup mereka sebagai bangsa yang dimiliki oleh Yahweh sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Di hadapan Allah, bertobat itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah sejati itu jauh dari kemunafikan dan hidup bersama Allah. Ibadah yang sejati itu bukan soal persembahan dan ritus, namun hidup dalam kehendak Allah, baik dalam ibadah dan perayaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada Injil Matius hari ini, mungkin kita mengira apa yang Tuhan Yesus katakan itu tidak penuh kasih dan menebarkan kebencian. Padahal tidak. Konteks pembicaraan Tuhan Yesus adalah bagaimana caranya mengikuti Dia. Tuhan Yesus sedang menjelaskan apa yang harus dilakukan seorang jika ia mau mengikuti Yesus. Lalu, mengapa Tuhan Yesus berkata, Ia datang bukan untuk membawa damai? Mengapa Ia berkata Ia datang untuk membawa pedang? Apakah Tuhan Yesus melegalkan peperangan? Tuhan Yesus datang tidak membawa damai seperti damai yang diberikan dunia, seperti kenyamanan hidup dan sebagainya. Jadi, salah besar jika kita menginginkan kenyamanan hidup ketika mengikuti Yesus. Kemudian Tuhan Yesus membawa pedang. Pedang yang dimaksud itu adalah alat untuk memisahkan, bukan alat untuk menyakiti orang lain. Jika kita membaca ayat-ayat berikutnya, kita akan mengerti mengapa Tuhan Yesus memakai kata pedang. Pedang adalah alat yang ditujukan untuk memisahkan kita dengan apapun dan siapapun yang membelenggu kita. Mengapa kita harus memisahkan diri kita dengan segala sesuatu yang membelenggu? Ya, karena kita tidak akan bisa mengikuti Yesus jika kita masih terbelenggu atau terikat dengan sesuatu atau seseorang. Sahabat damai,
Tuhan Yesus datang untuk membuat kita gelisah. Ia mengajak kita untuk keluar dari kenyamanan hidup dan keluar dari apapun dan siapapun yang membelenggu kita, agar kita benar-benar bisa mengikuti Dia 100% tanpa sisa. Tuhan Yesus mau kita benar-benar menjadikan Dia satu-satunya kebahagiaan kita. Maka, mari lepaskan diri kita dari segala hal yang menghambat cinta kita kepada Tuhan Yesus. Keluarlah dari kenyamanan hidup kita. Ikutlah menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Percayalah, kelak kita akan menuai hasil yang manis, yaitu kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Referensi renungan ini dari Bapak Bagas Karyadi dan Edward Manalu dari situs masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku atas segala keinginanku, dan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.